Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam sebelumnya warahmatullahi. selamat malam dan menyesuaikan waktu ya. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah beliau yang Allah sampaikan, kita masih bisa berada di sini untuk melakukan presentasi perihal dengan mereview penugasan tentang review film The School of Rock. Ya, dan juga salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan semoga kita selaku umatnya bisa istiqomah dan kerjanya sampai hari kiamat. Baik, sebelumnya eh, kami ucapkan terima kasih dan rasa hormat kami yang pertama kepada Bapak Dr. Rian Arthur, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran, dan juga teman-teman sekalian yang kami banggakan. Izinkan kami dari satu, kelompok satu SMP atau Strategi Media Pembelajaran untuk mempresentasikan perihal dengan review terkait penugasan The School of Rock. Ya, di sini ada anggota-anggota kami yang beranggotakan 3 orang, yakni yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rizky Rasid, dan juga ada Zikrul Hamdani, dan juga Adi Nurdiansyah. Yang insya Allah masing-masing dari kami bertiga akan memaparkan perihal apa saja yang telah kami review dan telah kami baca dari atau kami simak dari The School of Rock yang nanti akan dijelaskan secara mendetil, baik itu review, baik itu data-data dan sebagainya yang kami cantumkan dalam paper ini. Baik, untuk itu akan saya serahkan kepada Adi Nurdiansyah untuk menjelaskan terkait dengan bagian review dan nanti juga akan dilanjutkan oleh Zikul Hamdani dan saya sebagai penutup. Silahkan kepada Adi untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Rizky. Eh, nah, jadi School of Rock ini merupakan film komedi musikal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2003. Film ini disutradarai oleh Richard Linklater dan dibintangi oleh Jack Black, John Cusack, dan Sarah Silverman. Ceritanya dimulai dengan Dewey Finn atau Jack Black, seorang gitaris yang dipecat dari bandnya, yang bermimpi menjadi bintang rock. Tanpa uang dan tanpa tempat tinggal, Dewey mengambil pekerjaan sebagai guru pengganti di sebuah sekolah swasta yang sangat bergengsi. Di kelasnya, Dewey menemukan bahwa siswa-siswa sangat terampil dan cerdas dalam hal akademik, tetapi juga kurang kreativitas dan kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka. Melihat kesempatan ini, Dewey merencanakan untuk membentuk sebuah band rock dengan siswa-siswa kelasnya dan mempersiapkan mereka untuk mengikuti sebuah kontes band di sebuah klub musikal terkenal. Meskipun awalnya ragu-ragu, siswa-siswa akhirnya terbawa semangat oleh Dewey dan bergabung dalam bandnya yang kemudian dinamakan School of Rock. Dewey mengajarkan siswa-siswanya untuk memainkan musik rock dan menulis lagu-lagu mereka sendiri, serta mempersiapkan mereka untuk tampil dalam kontes band. Dalam prosesnya, Dewey membantu siswa-siswa menemukan bakat mereka sendiri dan memberikan mereka kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka melalui musik. Namun, perjalanan Dewey tidak mulus. Kepala sekolah Rosalie Mullins mengetahui bahwa Dewey telah menipu sebagai guru pengganti dan mengancam untuk melaporkannya. Selain itu, orang tua siswa-siswa juga tidak setuju akan aktivitas band rock yang diorganisir oleh Dewey ini dan dianggap itu sebagai gangguan bagi pendidikan anak-anak mereka. Nah, di akhir cerita,
Dewi dan siswa-siswa mengikuti kontes band dan tampil dengan gemilang. Meskipun awalnya tidak mendapat dukungan dari orang tua mereka, mereka akhirnya meraih keberhasilan dan mendapat penghargaan untuk penampilan mereka. Kepala sekolah akhirnya memutuskan untuk membiarkan Dewey, tetapi tetap menjadi guru, pengganti, dan mengizinkan siswa-siswa untuk membentuk band rock mereka sendiri di sekolah. Nah, secara keseluruhan, School of Rock ini merupakan sebuah film yang menyenangkan dan menghibur, dengan pesan yang kuat tentang pentingnya mengejar impian dan mengekspresikan diri melalui seni. Film ini juga menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya tentang akademik, tetapi juga tentang menemukan bakat dan minat individu serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dalam bidang yang diinginkan. Nah, dari apa yang kami pahami, dalam film ini terdapat sebuah metode pembelajaran yang digunakan oleh Dewey, yaitu metode belajar discovery learning. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zikrul Hamdani. Silakan kepada Zikrul Hamdani. Ya, terima kasih Adi. Discovery learning merujuk pada suatu mode pembelajaran di mana peserta didik belajar dengan cara mengeksplorasi dan menemukan konsep atau prinsip belajar sendiri melalui pengalaman langsung. Dalam film School of Rock, karakter utama Dewi Finn menggunakan metode ini untuk mengajarkan musik kepada para muridnya. Dewi Finn membiarkan para muridnya menemukan gaya musik mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan membiarkan mereka bermain dengan instrumen musik. Dia tidak hanya mengajarkan teori musik, tetapi juga memotivasi para muridnya dengan cara kreatif dan interaktif. Dalam film ini, Discovery Learning tampaknya sangat efektif dalam membantu para murid menemukan potensi musik mereka dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Sebagai hasilnya, mereka dapat memenangkan kompetisi musik dan menunjukkan bakat mereka kepada dunia. Namun, penting untuk dicatat bahwa metode belajar ini tidak cocok untuk semua jenis pelajaran atau topik. Ada beberapa subjek yang memerlukan penjelasan teori yang lebih rinci dan lebih terstruktur. Metode discovery learning harus digunakan dengan bijaksana dan disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Selain itu, ada beberapa kelemahan dari discovery learning. Salah satu kelemahannya adalah bahwa peserta didik mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai yang diinginkan. Karena mereka harus menemukan konsep atau prinsip belajar sendiri melalui pengalaman langsung. Metode ini juga mungkin tidak relatif bagi peserta didik yang membutuhkan arahan yang jelas atau yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Oleh karena itu, dalam penggunaan metode discovery learning perlu ada keseimbangan yang tepat antara pembelajaran terstruktur dan pengalaman langsung. Guru dan instruktur harus dapat memberikan bimbingan yang tepat agar peserta didik dapat memahami konsep atau prinsip belajar secara lebih cepat. Ya, cukup dari saya, dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Rizky Rasid. Baik, terima kasih atas penjelasannya Adi dan Zikrul. Saya izin lanjutkan. Mohon maaf sebentar ada kendala. Baik, di sini itu terkait dengan apa yang sudah dia bahas di atas, dalam film School of Rock ini dapat disimpulkan bahwa meskipun dia menggunakan metode discovery learning, mengajarkan musik kepada siswa, beliau juga memberikan bimbingan dan arahan yang tepat untuk membantu metode pembelajaran dengan konsep musik ya, dikaitkan dengan itu. Dan metode discovery learning yang digunakan dalam film School of Rock ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, itu kurikulumnya terbatas. Ya, terbatas karena pada SMK kurikulum standar yang tidak memenuhi pada beberapa mata pelajaran. Ya, sehingga tidak cocok untuk atau topik materi pelajaran yang harus dikuasai dalam waktu yang sangat singkat. Itu cukup mustahil.
Dan yang kedua, kebutuhan akan panduan yang lebih struktural. Di SMK, peserta didik mungkin membutuhkan bimbingan yang arahkan lebih terstruktur ya. Sehingga kalau mengandalkan metode discovery learning ataupun dikaitkan dengan metode musik tadi ya, dalam film tersebut memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga ini adalah hasil ataupun persiapan maksud saya dan kebutuhan sumber daya. Jika metode discovery learning memerlukan persiapan dan sumber daya, maka harus disediakan atau harus memadai diberikan kepada peserta didik secara langsung. Yang pada artinya di SMK memungkinkan terjadinya ada kendala pada sumber dayanya dikarenakan harus ada perencanaan waktu tadi. Dan dalam hal ini, metode discovery learning dapat digunakan sebagai pendekatan pembelajaran yang efektif, ya. Tetapi harus diimbangi, jadi harus selaras dengan pengajaran yang lebih terstruktur. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan yang tepat antara pengalaman langsung dan bimbingan yang terstruktur dalam pendidikan di SMK yang dikaitkan dengan metode pembelajaran yang ada di The School of Rock. Baik, dan ini di bawahnya adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam mencari atau referensi dari eh, metode yang ataupun mereview penugasan ini seperti itu. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok pertama atau kelompok satu perihal dengan review tugas The School of Rock. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam penyampaian dan isi dari materi kali ini. Kami tutup dengan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.